upload foto. Coba upload deh. Idih, ini kan si Mila. Foto kayak gini dong diupload. Jelek banget. Aku komen Mil, kok lu sekarang hitam sih? Si Mila pede banget ya foto kayak gini diupload. Udah hitam, jelek lagi. Mending scroll foto yang lain yang lebih cantik. Sayang mataku. Kok sekarang teman ya? Emang iya aku hitaman ya? Jelek banget, aku jadi gak pede nih. Apa aku hapus aja ya postinganku ini? Kamu kenapa sih? Apa yang dihapus? Ini postinganku. Aku habis posting tapi komentar teman-teman nggak bagus gitu kak. Mana orang foto kamu bagus gitu? Kamu juga cantik kok. Tapi lihat ini komentar teman-teman, mereka jahat banget ya. Aku hapus aja deh. Gak usah, biarin aja. Bagus kok. Gak usah dengerin itu mah. Layanan konsultasi merupakan layanan konseling oleh konselor terhadap konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh pemahaman, wawasan, dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah pihak ketiga. Dalam cerita ini, konselor atau konsultan yang merupakan guru BK yang akan dihubungi oleh kakaknya Mila, yaitu Asrofa, yang sekaligus berperan sebagai konsulti, di mana konseli atau pihak ketiganya adalah Mila. Setelah konsulti menceritakan keseluruhan masalah yang dialami oleh pihak ketiga kepada konsultan, maka selanjutnya konsultan akan memberikan layanan untuk menambah wawasan konsulti agar masalah pihak ketiga dapat terselesaikan. Tentu saja, sebelum memberikan layanan, konselor terlebih dahulu perlu membuat rencana layanan yang biasa kita sebut dengan RPL, yang akan diberikan sesuai dengan permasalahan yang telah disampaikan oleh konsulti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Asrofa? Alhamdulillah baik Bu Lintang. Oke, terima kasih ya Mas Asrof sudah menyempatkan waktunya untuk sesi konseling pada siang hari ini. Jadi ini Mas Asrofa di rumah atau di mana ini Mas? Ya, di rumah Bu. Ya, memang karena gitu ya Mas ya, social distancing dari rumah. Oke, kalau begitu Mila juga bagaimana Mas kabarnya di rumah? Ya, masih seperti dulu, seperti biasanya lah. Di rumah hanya ya belajar dan juga bersosial media. Oke, jadi masih murung begitu ya Mas ya mengenai masalah yang kita bicarakan kemarin. Oke, sebelumnya kita di sini akan melaksanakan konsultasi begitu ya Mas ya. Layanan konsultasi di mana Mas Asrofa menyampaikan permasalahan dari adik Mas Asrofa yaitu Mila kepada saya selaku guru BK dari Mila. Nanti kita gitu Mas Asrofa dan saya itu akan bersama-sama membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh Mila gitu. Oke, sebelum kita melakukan layanan pada hari ini, Mas, saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh Mas Asrofa, yaitu mengenai asas. Ya, jadi kita dalam layanan ini memiliki asas yang dinamakan dengan kesukarelaan, di mana Mas Asrofa menghubungi saya kemarin ya, menjelaskan masalah Mila itu dengan sukarela, lalu juga keterbukaan, Mas Asrofa menjelaskan semua masalah yang dialami oleh Mila dengan terbuka dan juga kerahasiaan. Saya yakin Mas Asrofa dapat menjaga rahasia dari masalah yang dihadapi oleh Mila. Oke.
Lalu sebelum melaksanakan layanan pada hari ini lebih baik kita sepakati saja terlebih dahulu ya Mas ya mengenai waktu pelaksanaan layanan pada siang hari ini. Alangkah lebih baik kita laksanakan berapa menit Mas? Ya mungkin 30 menit saja Bu, cukup. 30 menit ya, baiklah. Kalau begitu kita batasi waktu kita hanya sampai 30 menit. Sebelumnya perlu dipahami juga ya Mas Asrofa, saya di sini sebagai guru BK itu tidak secara langsung menangani masalah dari Mila, akan tetapi saya membutuhkan bantuan dari Mas Asrofa untuk melaksanakan strategi intervensi yang sudah saya rancang. Nanti Mas Asrofa melaksanakan strategi intervensi kepada Mila, begitu ya Mas? Apakah bisa dipahami Mas? Ya, sangat bisa dipahami Bu. Baiklah, kalau begitu. Untuk mempersingkat waktu begitu, Mas. Apakah Mas Asrofa sudah siap untuk melaksanakan layanan konseling pada hari ini? Sangat siap sekali Bu. Oke, kalau begitu terkait dengan masalah yang sudah Mas Asrofa kemarin jelaskan ya, masalah dari Mila atau di sini tuh disebutnya sebagai pihak ketiga begitu ya, Mas ya. Mila menghadapi yang namanya hate speech gitu dari sosial media, dari teman-temannya sendiri begitu. Jadi di sini saya sudah memiliki beberapa rancangan intervensi atau penanganan yang bisa Mas Asrofa laksanakan begitu untuk menghentikan hate speech, yaitu dengan menggunakan sikap asertif. Nah, sikap asertif itu apa? Akan kita bahas lebih lanjut begitu ya Mas ya, mengenai sikap asertif. Akan tetapi untuk memahaminya, Mas Asrofa perlu mengetahui dulu bahwa dalam menghadapi masalah atau mungkin menghadapi sikap orang lain kepada kita, itu biasanya kita akan memunculkan antara 3 sikap. Yang pertama itu agresif, yang kedua pasif, dan yang ketiga adalah asertif. Gitu. Mungkin Mas Asrofa sudah pernah mendengar mengenai hal ini, Mas, atau bagaimana? Oh, belum pernah Bu. Belum pernah. Belum pernah ya? Oke, kalau begitu akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Mengenai sikap yang pertama yaitu agresif. Di mana bila kita biasanya menghadapi orang lain, itu kita agresif gitu. Kita lebih cenderung mengedepankan emosi kita. Emosi-emosi negatif seperti mungkin kita menanggapinya dengan marah, kita menanggapinya dengan emosi, begitu. Itu adalah sikap dari agresif. Yang kedua yaitu pasif, di mana biasanya saat kita menghadapi, seperti contohnya yang dihadapi Mila, yaitu hate speech, itu biasanya kalau kita pasif itu lebih menerima gitu Mas, seperti saat kita diolok-olok mungkin lebih kita pendam sendiri, oh apakah mungkin memang iya saya seperti itu, jadi lebih disimpan sendiri dan tidak disampaikan kepada orang lain. Nah itu lebih kepada sikap pasif. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu sikap asertif ya Mas Asrofa. Jadi kita akan mempelajari yang namanya sikap asertif, di mana asertif ini tidak mengedepankan dan emosi, tapi juga tidak menyakiti diri kita sendiri, di mana kita dapat mengungkapkan hak-hak yang kita harusnya dapatkan itu dengan cara yang benar, dengan tanpa menyakiti orang lain maupun diri kita sendiri. Itu merupakan sikap asertif, Mas Asrofa. Sampai di sini dapat diterima, Mas? Mungkin sudah cukup jelas Bu penjelasan tadi dari Bu Lintang, sudah sangat jelas mengenai apa yang agresif, yang pasif, dan asertif. Baiklah, kalau begitu sebenarnya saya di sini menyiapkan beberapa media yang nanti juga bisa Mas Asrofa terapkan kepada adik Mas Asrofa, yaitu Mila. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya, Mas ya. Iya. Oke, jadi di sini saya akan saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya itu memiliki permainan gitu agar mungkin nanti kalau Mas Asrofa menerapkan kepada Mila strategi ini itu adalah mencocokkan di mana contoh dari sikap pasif gitu. Jadi mana sih contoh dari kalimat pasif? Nah itu nanti bisa dihubungkan menggunakan full point atau
Jika sekarang Mas Asrofa ingin mempraktekkan, itu bisa ditarik garis menggunakan pen yang ada di Zoom, begitu ya Mas ya. Apakah bisa dipahami Mas? Ya, bisa. Oke, langsung saja kita praktekkan kalau begitu ya Mas ya. Untuk kalimat yang pasif, itu kira-kira kalimat yang mana Mas? Kalimat yang pasif adalah kalimat yang nomor 3, Bu. Yang aku nggak apa-apa kok dihina. Memang benar teman-temanku lebih cantik. Iya benar sekali Mas Asrofa, itu merupakan contoh kalimat pasif gitu ya, di mana lebih mengutuk dirinya sendiri gitu. Aku nggak apa-apa kok dihina. Nah, itu merupakan contoh kalimat pasif. Oke, selanjutnya kalau kalimat agresif, kira-kira yang mana Mas? Kalimat yang agresif itu kalimat yang nomor 2, nomor 2. Ah, dia pasti orangnya gak asik, gak kayak aku yang super asik. Oke, iya, benar sekali. Itu lebih menjatuhkan orang lain gitu ya. Dari kalimat itu sudah benar-benar menunjukkan bahwa itu merupakan contoh dari kalimat agresif. Oke, berarti yang terakhir kalimat asertif ada yang di nomor 1 begitu Mas? Ya, tentu saja kalimat asertif ada di nomor 1, yaitu yang aku nggak mau terlalu mikirin omongan negatif orang. Yang terpenting aku harus tetap semangat. Iya, benar Mas Asrofa. Jadi kalimat yang pertama itu memang menunjukkan kalimat asertif gitu ya, di mana dia menunjukkan haknya gitu untuk nggak mau terlalu memikirkan orang lain. Yang penting dia harus tetap semangat gitu. Itu merupakan salah satu contoh dari kalimat asertif. Oke, benar sekali Mas Asrofa. Terima kasih. Dari sini berarti Mas Asrofa bisa memahami lebih lanjut begitu ya, bagaimana sih contoh dari sikap asertif, agresif, dan juga pasif Ya, begitu ya Mas? cukup jelas ya perbedaannya antara yang agresif, yang pasif dengan asertif. Oke, nanti saya akan mencoba mengirimkan gambar tadi gitu ya Mas ya kepada Mas Asrofa untuk dapat diterapkan kepada Mila. Nah, saya di sini juga masih memiliki salah satu cara gitu agar Mila dapat memunculkan begitu nantinya dapat memunculkan sikap asertifnya. Nah, jadi saya akan mencoba share screen kembali ya Mas. Ya, apakah gambarnya sudah terlihat Mas Asrofa? Sudah terlihat sangat jelas. Oke, jadi di sini adalah merupakan salah satu contoh kalimat hate speech gitu yang biasanya memang ditunjukkan oleh orang-orang gitu ya di sosial media. Nah, saya nanti di sini akan mencoba berperan sebagai pelaku hate speech tersebut, Mas Asrofa, di mana saya akan mengucapkan kalimat yang ada di gambar dan nanti Mas Asrofa dapat mencoba gitu ya untuk mengungkapkan haknya dengan menggunakan sikap asertif. Apakah Mas Asrofa sudah dapat memahami hal ini? Ya, siap, paham. Oke, kalau begitu langsung saja kita coba ya Mas, dengan gambar yang pertama. Cuma gini aja, dibanggain di sosmed. Ya, kalau ada kalimat hate speech yang seperti ini, mungkin kalimat asertifnya yang bisa dinyatakan adalah ini kan karya saya berhak untuk memamerkannya atau memajangnya di sosial media, dan aku bangga sama karyaku sendiri. Mungkin bisa itu. Iya, benar sekali Mas Asrofa. Itu merupakan kalimat asertif gitu ya, di mana Mas Asrofa menunjukkan bahwa itu adalah haknya untuk kan atau mengupload gitu karya-karya dia di sosial media. Benar sekali Mas Asrofa. Oke, selanjutnya saya akan share screen kembali untuk gambar yang kedua. Ini. Ih, jelek banget kamu kalau jerawatan. Ya, kalau ada kalimat hate speech yang seperti ini, mungkin pernyataan asertif yang bisa dinyatakan adalah ya wajar saja orang punya jerawat, dan kalau kita rawat dengan baik juga hilang sendiri.
Dan nggak apa-apa kok ada jerawat, semua orang juga mengalaminya. Ya, benar sekali. Itu merupakan salah satu kalimat asertif gitu ya, Mas ya. Dimana mengungkapkan bahwa ada jerawat itu wajar gitu. Dimana nanti pasti akan hilang dengan sendirinya. Oke, saya menunjukkan gambar yang terakhir ya, Mas ya. Oke, ini merupakan gambar yang terakhir. Apakah sudah terlihat, Mas Asrofa? Sudah. Oke. Nanti bisa tolong dijawab menggunakan kalimat asertif ya. Kok baju kamu nggak match sih? Pernyataan asertifnya bisa, penting ketika aku memakai baju ini, aku merasa nyaman. Dan nggak masalah ketika kamu bilang ini nggak match, tapi menurutku ini bagus dan cocok. Dan yang penting tadi, nyaman. Oke, itu merupakan kalimat asertif dari Mas Asrofa ya. Benar sekali, Mas. Itu memang kadang sering ya kita dengar ya, ih baju kamu nggak match gitu. Yang penting memang kita menggunakannya dengan nyaman dan juga tidak merasa kita terganggu dengan menggunakan busana tersebut. Oke, saya harap nanti bila Mas Asrofa menerapkannya kepada Mila juga dapat memunculkan sikap asertif seperti yang Mas Asrofa munculkan pada hari ini. Oke, apakah dari sini ada yang ingin ditanyakan begitu, Mas? Mungkin tidak ada yang ditanyakan karena dari penjelasan hingga tadi praktiknya bersama Bu Lintang sudah sangat jelas ya Bu. Jadi saya rasa saya cukup untuk nanti bisa menjelaskan tentang asertif ini kepada Mila sehingga Mila bisa menyelesaikan masalahnya dan tahu harus apa ketika dia menghadapi hate speech di sosial medianya. Oke, kalau begitu saya akan sedikit menyimpulkan begitu ya Mas ya mengenai pertemuan kita hari ini di mana kita membahas topik mengenai bagaimana begitu cara menghentikan hate speech dengan menggunakan sikap asertif. Mana tadi Mas Asrofa bisa menjelaskan kepada Mila apa perbedaan dari sikap pasif, asertif, dan juga agresif. Nanti Mas Asrofa juga dapat menggunakan permainan find and match tadi yang menggariskan contoh kalimat tadi dan juga bisa memunculkan sikap asertif dari Mila dengan menggunakan cara bermain peran seperti yang sudah diterapkan tadi begitu. Semoga Mila dapat menunjukkan progres ya, dapat menunjukkan sikap asertif dan juga dapat mengatasi masalah hate speech yang dia alami. Oke. Dari sini berarti Mas Asrofa apakah sudah siap jika mempraktikkannya secara langsung bersama Mila? Sudah siap Bu, sangat siap sekali. Oke, kalau begitu kita sepakati saja terlebih dahulu Mas, kita akan bertemu lagi kapan agar saya bisa memantau begitu perkembangan dari saudara Mila. Ya, mungkin kita bertemu lagi minggu depan ya Bu. Oke, minggu depan. Bisa minggu depan, jadi nanti minggu depan kita bahasannya adalah mengenai progres yang dialami Mila gitu ya, setelah mendapatkan intervensi atau cara penanganan yang dipraktekkan oleh Mas Asrof. Gitu ya Mas ya? Iya. Oke, kalau begitu kita akhiri saja pertemuan layanan konsultasi pada hari ini ya Mas, agar bisa segera Mas Asrofa terapkan kepada Mila. Saya harap Mila juga dapat menerapkannya dengan baik, dapat memunculkan sikap asertif dan juga menghentikan hate speech yang dia alami selama ini. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Asrofa atas waktunya hari ini. Semangat untuk melaksanakan intervensinya. Saya tutup kalau begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsulti telah mendapatkan pemahaman mengenai cara mengatasi permasalahan pihak ketiga nih. Maka dari itu, tahap layanan konsultasi selanjutnya adalah konsulti menerapkan alternatif intervensi yang telah didapatkannya dari konsultan terhadap pihak ketiga. Kamu kenapa? Perasaan dari kemarin nggak selesai-selesai masalahnya.
Ya gimana, aku jadi serba salah. Sosial media punya aku, tapi kayak orang lain tuh selalu aja komennya tuh negatif ke aku. Oh, jadi mereka masih komen-komen negatif mulu itu. Iya, aku sedih, aku nggak pede sama sekali jadinya. Sampai kemarin aku sempat hapus postingan IG sih. Ya, kemarin karena kakak tuh melihat kamu sedih terus, gini terus, udah nggak pede di sosial media, posting apa dikomenin. Kakak kemarin melakukan konsultasi ke guru BK kakak, Bu Lintang, dan kakak ada sesuatu buat kamu. Sesuatu hadiah ya? Ini dia, namanya papan asertif. Nah kemarin setelah kakak minta konsultasi sama guru BK kakak, kakak diajarin yang namanya teknik asertif, latihan asertif. Nah dengan ini harapannya kamu tuh bisa mengungkapkan perasaan kamu kepada orang yang melakukan hate speech itu tanpa menyerangnya, tanpa melukainya, dan kamu gak tinggal diam. Jadi kalau kamu hanya seperti ini saja, maksudnya tidak berani ngomong ke mereka, maka kamu akan terus ditindas, akan terus dikomenin. Nah makanya dengan melakukan asertif ini, kamu bisa menyampaikan perasaan kamu ke mereka bahwa kamu tuh gak suka kalau di hate speech, kamu juga punya perasaan, kamu juga ingin berbagai cerita di sosial media. Mau Jadi coba permainan ini? nanti kalau aku main ini bisa gitu ngadepin teman-teman Ya yang bisa, komen negatif. ya bisa. Kita coba aja dulu ya. Oke. Jadi ini cara mainnya. Nanti ini kan ada 3 nih. Ada namanya pasif, agresif, dan asertif. Saya terangin dulu ya. Pasif itu adalah ketika kamu di hate speech sama orang, kemudian kamu tuh hanya diem aja, tidak memberikan respon, dalam artian kamu hanya menerima dan menyimpan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada yang namanya agresif. Agresif itu adalah ketika kamu membalas omongan mereka tapi dengan cara yang kasar, dan itu tentu menyerang mereka, dan yang dikhawatirkan masalahnya nggak selesai tapi kamu malah mendapatkan masalah yang baru. Nah yang ketiga ini namanya asertif. Nah asertif ini adalah ketika kamu bisa mengungkapkan perasaan kamu ke mereka, bahwa kamu ingin juga berbagi cerita kamu, berbagi karya-karya kamu di sosial media, dan dengan begitu harapannya mereka dan ini cara menyampaikannya itu dengan santun dan dengan baik-baik, tanpa menyerang mereka, tanpa menyinggung mereka. Nah dengan begitu harapannya mereka bisa mengerti bahwa kamu tuh ingin bersosial media, ingin membagikan cerita kamu di sosial media tanpa mereka ganggu seperti itu. Mari kita coba. Paham? Oke, berarti yang selama ini aku kerjain, selama ini aku lakukan itu pasif ya kak? Iya, selama ini kakak amati juga kamu hanya pasif. Tapi mari kita coba. Oke. Terus aku Caranya nanti kamu tinggal menyambungkan kata ini, pasif, agresif, asertif, kepada kalimat tanggapan ini yang di sebelah kanan. oke. Ini. Oke. Pasif itu tadi yang itu ya, nerima-nerima aja ya. Iya. Pasif. Aku nggak asik kalau di ini. Oh ini nih. Ini. Nih. Nih. Iya. Agresif di sini. Ini agresif. Asertif. Berarti asertif yang itu. Yang aku nggak mau terlalu mikirin omongan orang. Dah. Jadi dari hasil jawaban kamu ini semuanya benar gitu. Jadi pasif ini kamu tadi kan nunjuk yang ini, yaitu aku gak apa-apa kok dihina, memang benar teman-temanku lebih cantik. Ini termasuk kategori pasif meskipun kamu mengutarakannya, tapi dalam
tapi dalam hal ini teman kamu sih yang ngomong ini, yang hate speech ini tidak tahu perasaan kamu sebenarnya gitu, dan besar kemungkinan gitu kan dia akan tetap melakukan hate speech itu untuk menyerang kamu. Kemudian agresif ini kamu bener banget nih, bentuknya ini yang nomor 2. Nah, di sini di agresif ini tertulis bahwa pasti orangnya nggak asik, nggak kayak aku orangnya super asik. Ih, apaan kamu orangnya kan tuh ih, apaan sih, kenapa kamu jadi sok lebih asik, lebih iya ini kan ya. Jadi orangnya tentu akan lebih lebih senang lagi buat semakin menghujat kamu. Dan yang asertif ini kamu juga bener banget, asertif ini adalah pernyataannya nomor 1, yaitu aku nggak mau terlalu mikirin omongan negatif orang, yang terpenting aku harus tetap semangat. Nah, dengan begitu kan orang juga tahu gitu bahwa kamu tuh nggak terlalu memikirkan omongan negatif mereka, dan kamu akan tetap semangat begitu. Dari sini bisa dipahami permainan ini. Paham, berarti aku kayaknya harus mengubah pasif jadi asertif ya. Iya, harus asertif dan jangan agresif. Iya. Kemudian Agresif. kakak juga punya permainan lagi nih. Ini ada hate speech card ya. Nah, hate speech card ya, Keren ya namanya. keren banget dong kakak yang namain. Nah, di sini ada 2 kalimat hate speech yang nanti kamu ini bermain peran gitu ya. Nanti kakak sebagai orang yang melakukan hate speech, nanti kamu tanggapin dengan pernyataan yang asertif. Paham? Paham. Oke, mari kita coba. Ya, yang pertama ini, kok baju kamu nggak match sih? Ya, menurut kamu memang mungkin nggak match, tapi menurut saya, mohon maaf, ini pakaian ternyaman saya gitu. Jadi nyaman saya dan nyaman Anda beda, tapi saya tetap percaya diri memakai pakaian ini. Nah, begitu, itu benar banget. Jadi kamu bisa menyampaikan dengan baik ya bahwa kamu yang penting pakaiannya nyaman, Iya. dan juga tidak mengganggu begitu kan ya. Dan yang penting tadi utamanya nyaman di badan dan kamu emang suka menggunakannya. Dan kemudian ini ada pernyataan hate speech yang kedua. Ih, jelek banget kamu kalau jerawatan. Memang jerawat itu kan muncul memang tidak terduga. Nah, oleh karena itu merupakan pertanda kita untuk selalu merawat diri gitu. Jadi menurut saya itu bukan suatu hal yang memalukan ataupun hal yang perlu dihakimi seperti itu, karena setiap orang itu wajar memiliki jerawat. Toh itu kan nggak seumur hidup, itu kan bisa hilang dengan berjalannya waktu gitu sih. Iya, begitu, tepat sekali. Dengan begitu tentu orang yang melakukan hate speech akan merasa tetap nyaman gitu, dan tahu perasaan kamu kalau ya memang bahwa jerawat ini emang ada dan tidak selamanya gitu. Ketika kita obati atau kita rawat dengan baik juga kan hilang sendiri. Ya, sepertinya setelah dari 2 permainan yang kakak tunjukkan ini, kamu sudah bisa menyikapi hate speech ya. Iya, apalagi teman-teman yang di medsos ini banyaknya ngarahnya ke fisik. Nah, betul banget. Kebetulan sama dengan permainan yang ini ya. Tentu dari sini harapannya tuh kakak sangat berharap besar bahwa kamu tuh bisa melakukan hal seperti ini, asertif ini di sosial media. Jadi siapa saja yang melakukan hate speech lagi di sosial media kamu nggak jadi sedih dan nggak pede, tapi kamu justru masih tetap semangat dan bisa mengutarakan perasaan kamu ke mereka, dan mereka harapannya bisa berhenti dari melakukan hate speech. Iya. Mila, sebagai pihak ketiga, telah memahami dan berhasil menerapkan apa yang diajarkan oleh konsulti. Dengan demikian,
konsulti dapat melaporkan perkembangan sikap pihak ketiga kepada konselor dan sepakat untuk mengakhiri layanan konsultasi karena layanan telah berhasil diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Asrof. Selamat siang, Bu Lintang. Oke, gimana kabarnya Mas hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sedang sibuk apa aja nih Mas hari ini Mas? Ya, sibuk di rumah saja, Bu, karena ya akhir-akhir ini hujan ya, Bu. Jadi aktivitasnya di rumah terus ini, Bu. Iya benar sekali, sampai Mas Asrofa memakai jaket di dalam rumah gitu ya? Iya, sangat Karena dingin dingin Bu. sekali sepertinya. Hmm. Oke, kalau begitu hari ini kita sudah sepakat gitu ya Mas ya untuk melaksanakan pertemuan layanan konsultasi untuk membahas mengenai perkembangan yang dialami oleh Mila begitu ya, karena sudah kita berikan strategi intervensi. Jadi Mas Asrofa bisa ceritakan terlebih dahulu perkembangan apa yang dialami oleh Mila? Ya, untuk perkembangan dari Mila sendiri setelah kami beberapa waktu lalu itu mempraktikkan latihan asertif itu bersama-sama seperti yang diajarkan oleh Ibu kepada saya sebelumnya. Langkah yang pertama kali Mila lakukan adalah membuka sosial medianya dan kemudian mengomentari kembali head speech yang ditunjukkan kepadanya, dan Mila cukup baik itu dalam mengomentarinya dengan cara yang asertif, dan saya lihat juga bahwa yang si pelaku head speech-nya juga terlihat tidak apa-apa gitu, dalam artian tidak menyerang Mila atau tidak melakukan head speech lagi di komentar-komentar Mila. Mungkin itu sih. Oke, jadi strategi intervensi kemarin dikatakan berhasil gitu ya Mas ya untuk menangani masalah dari Mila begitu. Ya, bisa dibilang berhasil, dan kalau saya amati sendiri akhir-akhir ini dia juga mengupload lagi kan kegiatannya di rumah, di sosial medianya diupload, kemudian ya tidak ada komentar speed lagi atau paling nggak menurun, dan juga dia lebih bahagia gitu, nggak murung dan pede gitu ketika harus membagikan ceritanya di sosial media. Begitu, Bu Lintang. Baiklah kalau begitu itu memang yang terpenting ya Mas Asrofa ya. Mila sudah tidak lagi terlihat murung dan juga kembali pede gitu untuk mengupload kegiatannya di sosial media tanpa takut dengan hate speech yang akan dia dapatkan. Oke, kalau tanggapan Mas Asrofa sendiri melihat Mila yang sekarang itu bagaimana? Ya, saya jadi ikut merasa senang gitu kan, dan tidak jadi ikut kepikiran juga karena melihat adik sendiri ini, si Mila ini, kalau terlihat murung gitu, dan kemudian dia tidak bahagia ketika membagikan karya-karyanya atau cerita-ceritanya di sosial media, itu rasanya sangat kasihan gitu. Karena kan dia tentu pengen gitu berbagi apapun karyanya, apapun ceritanya, apalagi di kondisi-kondisi seperti ini yang membuat Mila ini susah bersosialisasi ya, karena banyak sekali aturan tentang protokol kesehatan dan pembatasan itu juga. Jadi itulah, cukup senang ketika Mila sudah kembali bahagia bersosial media. Oke, baiklah. Saya dengar memang dari Mas Asrofa sepertinya sudah menunjukkan hal-hal positif gitu ya dari Mila maupun juga perasaan Mas Asrofa terhadap perubahan Mila. Oke, saya anggap layanan konsultasi kali ini berhasil dan juga saya harap nantinya sikap asertif ini dapat diterapkan seterusnya begitu oleh Mila dikala mengalami kesulitan gitu menghadapi orang lain. Oke, terima kasih Mas Asrofa atas kerjasamanya selama ini. Saya harap kita tidak sampai di sini saja gitu ya, tapi kita bisa memantau Mila lebih lanjut begitu nantinya perkembangannya, atau mungkin bila nanti mengalami kesulitan Mas Asrofa dapat mengkonsultasikannya kembali kepada saya sebagai guru BK dari Mila.
Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Asrofa. Bisa kita tutup saja mungkin pertemuan kali ini, karena memang sesi layanan konsultasi memang sudah selesai. Oke. Baiklah kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.